mari kita bicara fakta. Bukan asumsi, bukan stereotip, bukan narasi belaka yang dibungkus akun-akun penghina dari negeri jiran itu. Faktanya, Malaysia saat ini sedang menghadapi darurat kemiskinan yang serius. Di Kuala Lumpur, ibu kota yang katanya metropolitan dan modern, ribuan orang hidup tanpa rumah. Ya, tunawisma. Mereka tidur di kolong jembatan, trotoar, bahkan di depan mal mewah tempat para turis selfie. UNICEF bahkan mencatat 41% rumah tangga di flat berbiaya rendah di KL hidup di bawah garis kemiskinan. Dan lebih menyedihkan lagi, 1 dari 2 anak sekolah pergi belajar dalam kondisi lapar. Bukan karena malas, tapi karena tidak ada makanan. Ironis, bukan? Negara yang katanya lebih kaya dan lebih beradab dari Indonesia ternyata gagal memberi makan anak-anaknya sendiri. Lanjut ke Sabah dan Sarawak. 2 wilayah yang sering diperlakukan sebagai anak tiri pembangunan. Di sana tidak usah bicara tentang transportasi modern, jalan tanah pun belum tentu ada. Air bersih, listrik, jauh panggang dari api. Bahkan anggota parlemen Malaysia sendiri dalam sidang resmi menangis saat menggambarkan kondisi rakyatnya di distrik-distrik miskin seperti Lidahot dan Kabar. Pernah dengar pejabat Indonesia menangis karena tidak mampu membangun daerahnya? Tidak. Di Indonesia, kalau ada kesenjangan, masyarakat bersuara, negara bergerak. Di Malaysia, mereka menangis lalu diam. Tingkat kemiskinan di Malaysia, berdasarkan pengakuan dalam parlemen, masih berada pada titik memalukan kemarin. Bahkan ada yang menyebut 50% tingkat kemiskinan di hari kemerdekaan masih terjadi hari ini. Luar biasa, bukan? 7 dekade merdeka, tapi rakyatnya masih harus makan singkong karena beras langka. Ya benar, singkong. Bukan guyonan. Guyonan. Ketua DPR Malaysia, Tan Sri Johari Abdul, secara terbuka menyarankan rakyatnya mengganti nasi dengan singkong, karena pasokan beras lokal tak mencukupi. Sungguh menyayat logika. Negara agraris gagal menyediakan makanan pokok, dan yang lebih ironis, Malaysia malah harus belajar dari Indonesia tentang ketahanan pangan. Karena faktanya, beras Indonesia sedang melimpah, stok nasional aman, dan Indonesia tidak pernah menyarankan rakyatnya kembali ke menu darurat zaman perang. Dan jangan lupakan soal tempat tinggal. Di Kelantan, tepatnya di Kampung 7, ada seorang ibu bernama Rozali, 55 tahun, tinggal di rumah pusaka reot bersama anak perempuannya. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya kain yang menggantung sebagai pelindung. Rumah itu berdiri setengah rubuh, berbatasan langsung dengan sawah dan semak, hingga ular pun leluasa masuk rumah. Ini bukan cerita dari abad ke-18, ini Malaysia 2025. Jadi kalau ada warga